Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra. Seringkali kita mengkaji tentang betapa junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Allah, dan begitu juga Allah begitu besar cintanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang berbalas cinta, sehingga antara Rabbnya dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiada terpisah. Seseorang yang ingin mencintai Allah, maka cukuplah ia mencintai Rasulullah. Dan apabila seseorang mencintai Rasulullah, maka sebutlah Allah. Karena di dalam diri kita menyebut Allah, di situ ada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang menjadi pertanyaan, Allah itu begitu cinta kepada umat, kepada makhluknya, sehingga kebutuhan kita dan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini, semuanya yang mengurus adalah Tuhan kita. Allah selalu sibuk mengurus kebutuhan daripada para hambanya. Pertanyaan kita ini marilah kita tujukan kepada diri kita sendiri. Apakah kita telah membalas cinta Allah yang dengan cintanya Dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, mempompa jantung kita, mengedipkan mata kita, mengeluarkan keluar masuknya nafas yang ada di dalam diri kita, sehingga kita ini makhluk yang hidup. Apabila Allah telah menunjukkan cintanya kepada diri kita, dan Allah ini menganggap makhluknya sebagai kekasihnya, sebagai sesuatu yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, diatur hidupnya, ditetapkan segala sesuatu yang ada di dalam diri makhluknya. Namun perbuatan Allah atas diri kita dengan segala kecintaannya, dengan segala perhatiannya itu belum sah. Bahwa hubungan Allah dengan kita itu disebut kekasih apabila kita belum mampu memandang Allah itu sebagai kekasih, sebagaimana Allah memandang diri kita. Apabila Allah mengangkat seseorang untuk menjadi kekasihnya, maka di dalam hati seseorang itu yang ada hanya Allah, yang diingat hanya Allah, yang disebut hanya Allah. Sehingga dia mampu mendohirkan sebagai pribadi yang berkekasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi problem adalah bagaimana cara menyatakan cinta kita kepada Allah. Apakah cukup dengan zikir saja, dengan ibadah saja yang wajib
maupun yang sunnah, dengan berbuat baik saja, dengan rasa syukur saja, ternyata tidak cukup. Apabila diri kita, khususnya hati kita, telah dibukakan oleh Allah dan diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, maka hati kita akan diberikan ilmu, akan diberikan pemahaman bahwa di mana kita memandang, di mana kita menghadap, di situ kita melihat dan memandang wajah Allah. Hati kita akan diberikan sebuah ilmu, sebuah pemahaman bahwa la maujuda ilallah, Allah meliputi semua wujud, Allah yang menjadikan semua wujud, dan semua wujud itu berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Apabila kita telah memahami tentang sifat Allah, asma Allah, af'al atau perbuatan Allah yang meliputi segala sesuatu, segala maujud, segala wujud yang ada di dalam dunia ini, maka kita akan memandang setiap wujud, setiap keberadaan itu sebagai kekasih. Lalu kenapa kita selalu melihat wujud, memperlakukan setiap keberadaan, memperlakukan semua orang, memperlakukan semua makhluk sebagai kekasih, sehingga di dalam hati kita tidak ada rasa komplain, rasa nyinyir, nyacat, berburuk sangka, menghukumi kepada segala sesuatu, termasuk kepada setiap orang. Karena kita paham betul, sesungguhnya setiap orang, setiap makhluk, di dalamnya ada sifat, ada nama, ada perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang telah mampu memperlakukan semua makhluk, semua manusia sebagai kekasihnya, sehingga tidak ada rasa benci, rasa dendam, iri hati, dan sifat-sifat buruk yang lainnya, maka sesungguhnya dia telah menjalin hubungan kekasih kepada Tuhannya. Banyak orang yang menempuh jalan fana, banyak orang yang menempuh jalan mati sebelum mati di dalam memperdalam ilmu spiritual atau ilmu kerohanian. Namun apabila dia tidak berada, tidak berpijak, tidak melewati pintu kekasih, yaitu memperlakukan Allah, memperlakukan Tuhan sebagai kekasih, sehingga memperlakukan makhluknya, memperlakukan setiap manusia sebagai kekasih, maka sesungguhnya dia tidak berada di dalam jalan fana menuju baqo filah, tetapi dia berada di dalam fana versi mereka, versi pemahaman mereka, versi ilmu mereka yang dipahami, tetapi bukan versi yang dicontohkan oleh para mursyid, para guru-guru kita, apalagi yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita telah menganggap, memperlakukan segala sesuatu ini sebagai kekasih, maka jarak, ruang,
dan waktu itu mampu kita lampaui. Bumi ini mampu kita gulung. Langit ini mampu kita lipat, sehingga tiada jarak diri kita dengan segala sesuatu, dengan semua makhluk dan dengan semua manusia. Apabila diri kita telah mampu menghilangkan jarak, maka sesungguhnya kedudukan kita di sisi Tuhan kita pun tidak berjarak. Memang Tuhan itu tidak berjarak dengan diri kita, tetapi apabila kita masih berjarak dengan makhluknya, apalagi dengan seseorang, hati kita masih menjauh, hati kita masih dendam, masih sakit hati, masih belum memaafkan kepada seseorang, maka sesungguhnya kita yang membuat jarak, kita yang berpaling daripada Allah yang meliputi diri kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, inilah salah satu manfaat daripada zikir nafas hu Allah. Apabila nafas masuk itu tertuju kepada identitas kita, tertuju kepada asal kejadian diri kita, yaitu Nur Muhammad, yaitu rasa yang indah. Apabila kita telah menemukan rasa yang indah di dalam zikir nafas masuk hu, harapan kita, lisan kita selalu berkata-kata yang baik, telinga kita selalu bisa mengambil manfaat dari apapun yang dia dengarkan, perbuatan kita selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan memperbaiki diri kita, mengingatkan kepada diri kita bahwa diri kita adalah bersumber dari sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang maha baik, sesuatu yang maha suci. Harapannya adalah kita mampu bijaksana, mampu mencintai, mampu memahami, mampu menerima segala sesuatu di luar diri kita dengan kadar yang sama. Kita mampu melihat Allah di luar diri kita, sehingga hati kita tetap di dalam kerendahannya, tetap di dalam ketawaduannya, di dalam menghadapi, menerima segala sesuatu di luar diri kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, inilah yang dimaksud dengan ilmu melipat bumi, menggulung langit, menyatukan jarak, ruang, dan waktu di dalam rasa kita, yaitu rasa kekasih. Dengan kita memiliki rasa kekasih yang mampu mencintai, baik itu kepada Allah dan kepada para makhluknya, maka sesungguhnya diri kita dikaruniai oleh Allah. Hati kita telah dikaruniai oleh Allah sebagai makom kekasih atau makom wali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya sampaikan, semoga manfaat. Ingat,
apabila kita ingin menjalin hubungan kekasih dengan Allah, maka kita harus belajar memaafkan, menerima, mencintai, memahami setiap makhluknya, sebagaimana kita menerima Allah sebagai kekasih kita sekaligus sebagai Rabb kita. Karena di dalam setiap makhluknya, di situ ada sifat asma dan af'al serta cita rasa Allah di dalamnya. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.